Istri pilihan ketua mafia, bab 27, bercinta di dalam gua. Max dan Diandra langsung bangun. Mereka berlari ke arah sumber suara. Mereka mengajak Leo yang sedang beristirahat untuk ikut mencari. Penciuman Leo sangat tajam, dia bisa menemukan target lebih cepat dari mereka berdua. Rau, 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 Leo berhenti berlari. Dia berdiri di tepi air terjun yang menjorok ke bawah. Di sana ada seorang wanita paruh baya. Saat melihat Leo dia ketakutan. Kakinya mundur ke belakang seiring langkah kaki Leo semakin mendekat. Rau, aa, wanita paruh baya itu berteriak sehingga kakinya tidak lagi berpijak di tepi air terjun. Dia terpeleset dan hampir saja jatuh ke bawah. Untungnya Max bergegas menangkap tangannya dan menggenggamnya erat. Barulah dia menarik tangan ibu itu hingga naik ke atas. "Ibu tidak apa-apa?" tanya Max. Wanita paruh baya itu tampak ketakutan melihat singa di belakang Max. Apalagi Max sendiri seperti seorang penjahat dengan tato di lehernya. Membuat ibu itu tambah ketakutan. Seperti buah simalakama mati di mulut singa dan laki-laki sangar itu, atau melompat ke dalam air terjun. "Bu, ada apa?" tanya Diandra mendekat. Suara wanita cantik itu membuat hatinya tenang. Apalagi penampilannya yang sopan dengan pakaian panjang dan berhijab membuat ibu itu merasa Diandra orang yang baik. "Anakku tenggelam di bawah sana," jawab ibu itu sambil menunjuk ke arah bawah di mana air terjun bermuara di bawah sana. Mata Diandra terbuka lebar, dia tampak khawatir. Tanpa berpikir panjang Diandra langsung melompat ke bawah. Biur, Diandra masuk ke dalam air terjun yang bermuara di bawah sana. Dia pandai berenang meskipun kerap terjebak ilusinya sendiri. "Diandra!" teriak Max. Dengan matanya sendiri Max melihat Diandra menjatuhkan dirinya ke bawah. "Diandra!" Max berlari lalu menjatuhkan dirinya ke bawah. Biur, di dalam air Diandra terdiam. Padahal dia bisa berenang. Tapi gelombang air yang dia rasakan mengingatkan Diandra pada sesuatu. Membuat wanita berhijab itu terdiam, membiarkan dirinya tenggelam ke dasar air. Sebuah ilusi tentang sebuah kehidupan muncul di pikirannya. "Tsunami, tsunami!" Suara itu terdengar kencang di telinga Diandra. Seakan seperti sebuah video yang nyata dilihat dan didengar olehnya. "Pergilah bersama anak-anak," suara terdengar jelas di telinganya. Seperti suara orang dewasa. "Tapi Mas," suara seorang wanita dewasa terdengar sendu. "Pergilah," suara seorang laki-laki dewasa tampak menegaskan ucapannya. Suara-suara itu terus terngiang di telinga Diandra, membuat wanita itu tidak mampu melawan dirinya sendiri, tenggelam dalam ingatan yang kembali berputar. "Aku yang membunuhnya." Diandra mendengar suaranya sendiri begitu jelas. Sesosok gadis muda bersimpah darah berjalan dengan tatapan mata yang kosong dan dingin. Tubuhnya berantakan dan rambutnya acak-acakan seperti orang gila. "Tidak, itu aku," batin Diandra. Dia melihat dirinya sendiri saat umurnya masih belasan tahun. "Aku sudah membantai semuanya." Wanita berhijab itu mengingat semua di masa lalunya. Semua terekam jelas di pikirannya. Kejam dan sadis, penuh dengan rasa sakit yang membuatnya tidak pernah melupakan semua itu. Aku, suara Diandra semakin melemah dan semuanya berubah gelap. "Sayang, sayang, sayang," suara familiar terdengar memanggilnya. Suara yang membuat jantungnya berdebar tak karuan. Sosok yang kini mendiami hati sanubarinya. Perlahan Diandra membuka matanya. Dia melihat sekeliling. Wajah tampan dengan tato singa di lehernya tampak di depan matanya. Dia memangku Diandra dan memegang pipinya. "Sayang," ucap Max. Dia sangat mengkhawatirkan Diandra seperti terjadi sesuatu padanya. "Max, anak kecil itu gimana?" tanya Diandra.
Bukannya mengkhawatirkan dirinya sendiri, Diandra justru mengkhawatirkan keadaan anak kecil yang belum berhasil diselamatkannya. Dia selamat sayang. Tadi kedua anak buahku yang menyelamatkannya, jawab Max. Saat Diandra tenggelam, Max menolong anak kecil itu lalu memberikannya pada kedua anak buahnya. Diandra tersenyum tipis. Senang mendengar anak kecil itu selamat, meskipun tadi dia tidak berhasil menyelamatkan dengan tangannya sendiri. Kap, Max mencium kening Diandra, memegang tangannya yang mulai menghangat. Tadi istrinya kedinginan dan mengigau. Tadi kau kenapa sayang? Tanya Max. Aku mengingat masa laluku saat jatuh ke dalam air, jawab Diandra. Masa lalunya seakan kembali nyata meskipun itu sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Max mengelus pipi Diandra dan membelainya dengan lembut. Max, kita ada di mana? Tanya Diandra. Atap tempatnya berada hanya bebatuan dan sedikit gelap, hanya api unggun yang menyala tak jauh darinya. Kita ada di dalam gua, tadi aku membawamu ke sini, biar tubuhmu lebih hangat, jawab Max. Diandra memperhatikan dirinya dan Max. Mereka hanya ditutupi sebuah kain putih yang tadi dibawa di dalam keranjang. Bajuku, ucap Diandra, basah, jawab Max. Dia memeluk tubuh Diandra yang ada di pangkuannya, berusaha memberinya kehangatan. Jadi, Diandra ingin mengatakannya tapi malu. Max tersenyum tipis, kemudian mendekati wajah cantik Diandra dan menciumnya. Max, ucap Diandra, kau butuh aku, sahut Max. Cinta sudah bersemi sejak Max membuka hatinya. Diandra wanita yang sudah menghancurkan kerasnya es yang padat dan membatu. Diandra tersenyum membiarkan siang itu begitu romantis untuk mereka berdua. Meski di dalam gua yang lumayan gelap, namun cinta mulai mengerilya, berpadu dalam gema-gema yang membuat dengungan syahdu, menghangatkan setiap bagian dari rasa dingin dan kesepian. Beberapa saat kemudian Diandra duduk di pangkuan Max, bersandar di dada bidangnya, sedangkan Max memeluk erat Diandra yang sudah mulai membaik. Sayang, kemana kedua anak buahmu? Tanya Diandra. Dia baru ingat anak buah Max, Diandra orang yang setia kawan. Siapa yang sudah menjadi bagian dari hidupnya akan selalu dijaga dan diperhatikan olehnya. Paling hanyut, tadi Dudu terbawa arus, jawab Max. Sayang jangan bercanda, mereka tetap tanggung jawabmu, sahut Diandra. Tenang sayang, aku menyuruh mereka mencari jamur, jawab Max. Mana mungkin Max tega membiarkan mereka hanyut, biar bagaimanapun mereka masih dibutuhkan olehnya. Cari jamur secukupnya, kata Max. Siap bos, jawab Dudu dan Dede. Pastikan dulu enak dimakan sebelum dibawa pulang, titah Max. Dia harus mendapatkan jamur untuk lauk pauk yang akan dibawa ke padepokan. Oke bos, jawab keduanya. Max tersenyum, dia sudah menyerahkan tugasnya pada kedua anak buahnya. Sayang, tadi kau menyebut Umi dan adikmu. Apa mereka keluargamu? Tanya Max. Dia sempat mendengar Diandra memanggil dua kata yang terus diucapkannya selama dia pingsan. Diandra terdiam, ada sesuatu yang dia pikirkan. Sayang, ucap Max. Iya, mereka keluargaku, jawab Diandra. Wajahnya tampak sendu, ada kesedihan mendalam yang terlukis di wajah cantiknya. Apa mereka masih hidup? Tanya Max. Dia ingin tahu identitas Diandra dan latar belakangnya. Wanita cantik itu pasti memiliki keluarga sebelum jatuh ke dalam kegelapan sama sepertinya. Aku tidak tahu, tapi sebuah kejadian merenggut mereka dan memisahkanku dari mereka, jawab Diandra. Kejadian apa yang sudah terjadi padamu dan keluargamu? Tanya Max penasaran dengan apa yang sudah terjadi pada wanita cantik itu. Diandra terdiam, dia ingat betul apa yang terjadi pada keluarganya. Hari di mana semua kebahagiaannya menghilang.
dan awal dari luka yang terus menusuk hingga sekarang, hari yang sudah lama dikubur dalam-dalam olehnya. Saat itu Diandra baru berusia 8 tahun dan adiknya berusia 6 tahun. Diandra dan adik laki-lakinya bernama Muhammad Devandra bermain di halaman rumahnya. Mereka menaiki sepedanya masing-masing. Tiba-tiba ayahnya datang menghampiri mereka berdua. Laki-laki itu menarik tangan Diandra dan Devandra masuk ke dalam rumah. Abi, kami masih ingin bermain, ucap Diandra. Iya Abi, tambah Devandra. Mereka berdua mengikuti ayahnya masuk ke dalam kamar untuk menghampiri ibunya. Abi, wanita cantik mengenakan cadar, terlihat senang bisa bertemu dengan suami dan anak-anaknya. Dia bernama Siti Aminah. Umi, pergilah dari sini, pergilah sejauh mungkin, tinggalkan tempat ini dan bawa anak-anak, sahut laki-laki bernama Adam Bahtiar, nama yang diberikan seorang ustadz saat dia berhijrah, sedangkan nama aslinya Renaldi Dewangkara. Dadanya dipenuhi tato, dia terlihat kekar dan tampan. Kenapa kita pergi Bi? Lalu Abi gimana? Sahut Aminah. Dengarkan aku, kita semua akan dibantai. Pergilah dari tempat ini, aku ingin kalian selamat, jawab Adam. Tidak, aku tidak ingin meninggalkanmu Bi, kita keluarga, jawab Aminah. Abi, Diandra dan Devandra memegang kedua tangan Aminah. Mereka merengek dan menangis. Maafkan aku nak, Abi sayang kalian. Semua ini Abi lakukan untuk kebaikan kalian berdua, sahut Adam. Dia mencium kening satu persatu kening mereka berdua. Sakit rasanya harus berpisah dari istri dan kedua anak. Aminah menangis. Padahal selama ini hidup mereka bahagia. Meskipun hidup sederhana Aminah dan Adam saling mencintai, mereka ingin menua bersama dan melihat anak-anaknya tumbuh besar. Aminah, ku mohon mengertilah. Aku ingin kalian selamat. Aku sangat menyayangimu dan anak-anak, aku tidak akan sanggup melihat kalian terluka, ujar Adam. Kenapa kita akan dibantai Bi? Salah kita apa? Tanya Aminah. Matanya sudah penuh dengan air mata, menatap laki-laki yang juga menatapnya sendu. Adam terdiam. Andai waktu bisa diputar dia akan melakukan banyak hal dengan istri dan anaknya. Tapi waktunya kini habis, semuanya akan berakhir. Kenapa kita akan dibantai Bi? Jawab pekik Aminah. Dia ingin tahu alasan suaminya menyuruhnya pergi. Apa salah mereka hingga ada orang yang akan membantainya? Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi.